Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amrud dunya waddin amma ba'd. Eh, para narasumber yang saya hormati, Dr. Rina yang sudah sering bersama kami dan juga ada eh, Dr. Intan ya dari Kendari ini ya. Ya, Ibu Intan saja Pak dari Ibu Intan Kendari. ya. Tinggal di Kendari Bu ya. Ya, betul Pak. Eh, Alhamdulillah dan juga ada Pak Iin Mursalin ya. Iin Pak. Iing, Pak. Iing ya. Iing Iya. ini yang ini mengurusi ini orang anak kerdil ini. Juga teman-teman media yang hadir bersama kita pada kesempatan ini, kami mengangkat isu stunting ini sebenarnya sebagai pendahuluan menuju Hari Ibu nanti tanggal 22 Desember atau persis pada hari Rabu yang akan datang. Tapi ada satu ide yang jauh lebih besar dari yang melatari mengapa kita mengangkat tema tentang stunting ini adalah ide atau yang dibawa oleh Partai Gelora tentang bagaimana menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Banyak orang bertanya kepada saya tentang apakah mimpi ini atau ide ini adalah satu utopia atau tidak. Yang kedua, seandainya itu mungkin, kira-kira seperti apa roadmap kita menuju ke sana. Saya pertama kali ingin menggarisbawahi bahwa bagi saya sejak awal, politik itu bukan tentang mencari kursi atau mencari suara. Politik itu adalah tentang bagaimana kita membangun masyarakat kita. Saya percaya bahwa masyarakat itu jauh lebih kuat dari negara. Negara itu organisasi yang bisa menjadi sangat fragile, bisa menjadi sangat rapuh. Manakala masyarakat di mana negara itu berdiri adalah masyarakat yang lemah. Tidak punya orang kuat. Jadi sebagai organisasi, negara itu ditentukan oleh masyarakatnya. Itu sebabnya bagi saya secara pribadi dan ini ide kita di Partai Gelora, yang kita dahulukan adalah membangun bangsa, membangun masyarakat, dan politik itu adalah proses dari penciptaan masyarakat itu. Jadi jika kita ingin menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah merekonstruksi kembali masyarakat Indonesia yang kita inginkan. Dan secara lebih spesifiknya adalah merekonstruksi kembali tentang model manusia Indonesia yang kita inginkan. Tentu saja kita bisa berdebat panjang dalam hal ini, tapi ada satu catatan penting yang saya mau garis bawahi di sini bahwa sedikit sekali tulisan tentang manusia Indonesia yang ditulis oleh para pemikir kita di Indonesia. Sedikit sekali gitu. Dan jika pun ada, mungkin tidak ada satu gambaran yang utuh tentang bagaimana kita memproses pengembangan manusia Indonesia itu. Dulu di masa Orde Baru ada istilah pembangunan manusia seutuhnya. Dan saya kira sebenarnya sedikit banyak narasi tentang manusia ini dulu diawali dengan baik di masa Orde Baru itu. Nah, kami ingin memulai perdebatan tentang manusia Indonesia itu dari satu faktor yang sangat fundamental, yaitu faktor fisik. Dan jika kita bicara tentang fisik manusia Indonesia atau postur fisik manusia Indonesia, pertama-tama kita bicara sejak dia ada dalam kandungan. Artinya kita bicara tentang manusia Indonesia sejak dia ada di dalam kandungan ibunya. Dan alangkah terkejutnya kita begitu kita mengetahui bahwa angka stunting kita di Indonesia ini, kalau data ini benar, sampai 27% atau di atas standar yang ditetapkan oleh WHO,
Ini sebenarnya sangat menyedihkan bagi kita sebagai bangsa keempat terbesar di dunia. Jika kita mengingat bahwa angka kelahiran di Indonesia adalah 4,8 juta per tahun, angka ini tentu saja sangat menyedihkan untuk membayangkan bagaimana bangsa ini bisa berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di masa yang akan datang. Jadi kami memberikan perhatian yang sangat khusus di sini karena ada masalah lain yang menyangkut sektor yang lain atau dimensi lain dalam kehidupan kita, yaitu masalah ekonomi. Para pendiri bangsa kita begitu berbicara tentang ekonomi, fokusnya mulai dari Pancasila kita ini di sila kelimanya. Begitu bicara tentang ekonomi, sebenarnya kita bicara langsung tentang distribusi, kita bicara tentang keadilan. Begitu kita turun ke konstitusi kita juga menemukan bahwa fokus kita dalam pembicaraan tentang ekonomi juga adalah tentang distribusi. Dan sebenarnya jika kita ingin melakukan satu distribusi yang benar secara menyeluruh dalam kehidupan kita, maka faktor distribusi pertama yang harus kita pikirkan adalah distribusi nutrisi. Karena itu penting bagi kita di sini untuk menetapkan suatu target untuk pembentukan postur fisik manusia Indonesia. Lalu kemudian kita menghitung bagaimana kita melakukan satu distribusi nutrisi kepada mereka, sehingga seluruh anak Indonesia itu mendapatkan hak nutrisi yang sepenuhnya, yang maksimum, untuk tumbuh menjadi orang yang kuat. Jadi kami akan memulai satu gerakan yang saya sebut dengan generasi 170. Kita memulai dari faktor tinggi badan ini karena kita ingin meningkatkan tinggi badan rata-rata orang Indonesia. Saya ini di bawah rata-rata orang Indonesia. Ini para narasumber dulu. Saya orang pendek. Jadi saya mengetahui betul bahwa penting bagi kita untuk membangun postur manusia Indonesia sejak awal ini dan menjadikan itu sebagai bagian dari target pembangunan manusia kita, pembangunan sumber daya manusia kita, karena keadilan yang namanya dalam distribusi itu akan kita mulai dari keadilan distribusi nutrisi. Sebab angka stunting ini sebenarnya menjelaskan kepada kita bukan karena kita tidak mampu, tetapi kita mungkin tidak memberikan perhatian yang penuh kepada masalah itu sebagai satu prioritas. Itu menyangkut tentang wawasan kita secara keseluruhan bagaimana menjadi bangsa besar. Bagaimana menjadi kekuatan utama di dunia. Nah, karena itu kita ingin memulainya dari sini dan memulai satu perbincangan panjang tentang bagaimana kita membangun manusia Indonesia, memulai distribusi nutrisi yang penuh kepada setiap bayi yang lahir, dan saya membayangkan bahwa seharusnya negara ini dalam konteks itu tadi bukan hanya memberikan bantuan kelahiran bagi setiap anak Indonesia, tapi juga bantuan nutrisi sejak anak itu ada dalam kehamilan sampai paling tidak di umur-umur awal pada masa pertumbuhannya. Jadi masalah gizi ini harus diintervensi oleh negara. Karena inilah sisi keadilan yang paling fundamental yang bisa kita berikan kepada rakyat kita. Setelah itu baru kita masuk kepada hak pendidikan, hak pengetahuan. Nah, kalau kita bisa menggabungkan ini semuanya, saya kira kita memulai satu peta jalan yang benar menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Gerakan generasi atau Gen 170 ini akan kita mulai nanti insya Allah bersamaan dengan Hari Ibu tanggal 22 yang akan datang akan kita declare, tapi kita mulai perbincangannya hari ini, dan saya rasa hari ini kita mengundang para narasumber yang kompeten untuk berbicara tentang masalah ini. Saya tahu masalah ini tidak populer untuk dibawa oleh sebuah partai politik, tetapi seperti yang saya katakan tadi, bagi saya politik adalah tentang bagaimana menciptakan masyarakat. Itu tentang bagaimana menciptakan masyarakat itu, karena bagi saya masyarakat jauh lebih kuat daripada negara. Fondasi dari satu negara yang kuat itu adalah masyarakat yang kuat.
Dan mengatasi masalah stunting ini adalah langkah pertama yang sangat fundamental untuk memulai perjalanan kita dalam pembangunan masyarakat Indonesia atau manusia Indonesia ke depan, insya Allah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber kita yang hadir pada kesempatan ini, Pak Iing, Bu Intan, dan Bu Rina. Mudah-mudahan insya Allah perbincangan kita sekarang, sore ini, saya nggak tahu di Kendari hujan nggak ini Bu ya? Jakarta hujan soalnya nih. Kendari lagi mendung, Pak. Mendung ya, di sini kita Kayak hujan. gelap ini screen-nya. Kalau insya Allah mudah-mudahan perbincangan kita di tengah suasana hujan seperti ini bisa menginspirasi masyarakat kita secara umum di seluruh Indonesia, insya Allah. Juga terima kasih kepada teman-teman media yang hadir bersama kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita yang telah memberikan pengayaan yang luar biasa atas diskusi kita sore ini, khususnya kepada Pak Iing yang presentasinya lengkap betul ya. Dan ini memperkenalkan kepada kita kebijakan pemerintah yang sejauh ini sudah dilakukan. Saya selalu punya prinsip, jangan memulai dari awal, tapi mulailah dari mana orang berhenti. Pemerintah sudah melakukan apa yang telah mereka lakukan dan pasti ada kemajuan dari apa yang sudah mereka lakukan, tapi kami mengangkat isu ini karena ini berhubungan dengan roadmap yang kami gariskan menuju 5 besar dunia. Jalan menuju 5 besar dunia, peta jalannya dimulai dari pembangunan manusianya. Karena saya percaya bahwa masyarakat adalah fondasi dari negara yang kuat. Dan masyarakat ini dimulai dari pembangunan individunya. Dan tentu saja karena itu kita memulai memikirkan manusia Indonesia sejak dia ada dalam kandungan. Dan karena itu dari sini kami membuat satu proyeksi yang kemudian akan kita jadikan sebagai gerakan. Ini hanya satu simbol, indikator dari distribusi nutrisi yang benar kepada masyarakat kita, dengan melaunching nanti insya Allah pada Rabu depan 22 Desember bertepatan dengan Hari Ibu, gerakan generasi 170. Dan saya kira ide ini akan memulai satu wacana dari kombinasi apa yang secara saintifik bisa kita lakukan dan kemudian kita apply menjadi kebijakan publik. Sekali lagi kita mengapresiasi pemerintah yang sudah melakukan banyak hal dalam hal ini, tapi tentu saja itu belum cukup karena angka dari stunting ini saja misalnya ini masih relatif sangat tinggi untuk ukuran negara sekaya Indonesia yang masuk dalam anggota G20 gitu ya. Itu masih memalukan gitu ya. Kita bisa dianggap bangsa yang masih kurang beradab gitu ya. Karena hal ini secara saintifik real dan ada dalam jangkauan kemampuan kita. Artinya bagi Indonesia secara anggaran pun ini sangat affordable untuk dilakukan gitu ya. Jadi insya Allah ini bisa kita lakukan. Saya juga berterima kasih kepada Bu Intan dan Bu Rina yang dua-duanya telah berpartisipasi memberikan pengayaan. Saya semakin yakin bahwa apabila kita memberikan ruang kepada saintis kita semuanya, untuk mengkombinasikan semua temuan mereka dan mengapply-nya menjadi kebijakan publik dan dieksekusi secara konsisten oleh pemerintah, saya yakin bahwa roadmap menuju 5 besar dunia itu bukan hanya di alam ruh, di alam jiwa kita akan mengatakan insya Allah bisa, tapi juga technically juga dan secara saintifik itu juga mungkin, possible. Dan diskusi kita pada sore hari ini semuanya memperkaya, memperkuat keyakinan kita tentang hal itu. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber kita dan khususnya host kita ini baru pertama kali di Gelora Talk ya, Bu Lisvia. Terima kasih Pak Anies. Juga kepada teman-teman media yang telah ikut memperkaya diskusi kita pada sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, publik dan dieksekusi secara konsisten oleh pemerintah. Saya yakin bahwa roadmap menuju 5 besar dunia itu bukan hanya di alam ruh, di alam jiwa kita akan mengatakan insya Allah bisa, tapi juga technically juga dan secara saintifik itu juga mungkin, possible. Dan diskusi kita pada sore hari ini semuanya memperkaya, memperkuat keyakinan kita tentang hal itu. Sekali lagi terima kasih
kepada seluruh narasumber kita dan khususnya host kita ini baru pertama kali di Gelora Talk ya, Bu Lisvi ya. Terima kasih Pak Anies. Iya. Juga kepada teman-teman media yang telah ikut memperkaya diskusi kita pada sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.